Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A mata kuliah Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan ingin menjelaskan materi tentang bioetika kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir sistem. Next. Selanjutnya ini ada nama-nama dari grup kami. Yang pertama ada Taufik, kemudian ada Aisyah Nur Anabillah, ada Anisrina Oksigendaro, ada Armaniel Abadil, kemudian ada Aulia Koirunisa, kemudian ada saya sendiri yaitu Syarilia Mega. Selanjutnya ada Sandifa Alivia, Namira Zulaika Putri, Ahmad Faras Mupadol, Naura Rahma Asila, dan yang terakhir ada Korina Vivia. Next. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi bioetika. Menurut para ahli, yang pertama ada Sanon tahun 1995. Bioetika menyelidiki dimensi etik dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi yang terkait dengan penerapannya dalam kehidupan. Yang kedua, menurut Jati tahun 2003, bioetika tidak untuk mencegah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang biologi atau bioteknologi, tetapi menyadarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai batas-batas dan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan. Yang ketiga ada dari Oxford tahun 1995 dalam Muhtadi 2007. Bioetika adalah kajian mengenai pengaruh moral dan sosial dari teknik-teknik yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu-ilmu hayati. Next. Jadi definisi bioetika adalah penerapan etika, moral, bahkan hukum dan nilai sosial ke dalam pembahasan ilmiah biologi yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan baik yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan bahkan manusia. Next. Kemudian ada prinsip bioetika. Biocham dan Childs dari tahun 2001 menguraikan mengenai 4 kaidah dasar atau yang disebut dengan basic, moral, principle, dan beberapa rules di bawahnya. Keempat kaidah dasar tersebut adalah yang pertama, respect for autonomy atau menghormati otonomi pasien, yaitu merupakan sesuatu yang hanya diwajibkan bila ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kaidah bioetika yang utama lainnya. Seperti jika sebuah tindakan otonomi akan membahayakan manusia lain, maka prinsip respect for autonomy akan bertentangan dengan prinsip non-malfeasance. Maka harus diputuskan prinsip yang ditetapkan. Next. Yang kedua yaitu berbuat baik, di mana manusia dituntut untuk memperlakukan sesamanya sebagai makhluk yang otonom dan tidak menyakiti mereka. Selain itu, mereka juga dituntut agar dapat menilai kebaikan dari orang lain. Biocham dan Childs menulis dalam bentuk yang umum, yaitu dasar-dasar beneficent mempunyai tujuan untuk membantu orang lain melebihi kepentingan dan minat dari mereka. Yang ketiga yaitu ada non-malfeasance yang tidak merugikan orang lain. Tujuan dari prinsip ini yaitu untuk melindungi seseorang yang tidak mampu atau disebut cacat atau orang-orang yang non-otonomi. Prinsip ini mengemukakan bahwa keharusan untuk tidak melakui orang lain lebih kuat dibandingkan keharusan untuk berbuat baik. Next. Dan yang terakhir yaitu justice atau keadilan. Biocham dan Childs menyatakan bahwa teori ini sangat erat kaitannya dengan sikap adil seseorang pada orang lain. Rawls merumuskan konsepsi khusus teori keadilan dalam bentuk 2 prinsip keadilan. Yang pertama yaitu setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain. Dan yang kedua yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga keduanya paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal dan melekat pada posisi-posisi dan jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang fair. Next.
Kemudian ada bioetika dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan dan diajarkan jauh sebelum dicetuskannya istilah bioetika, namun dengan penggunaan istilah yang berbeda. Hal tersebut terdapat di beberapa ayat Al-Quran, salah satunya pada Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, yang artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, maksud dari ayat ini ayat ini tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sekehendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk berkewajiban menjaga keseimbangan alam. Lalu, bioetika erat kaitannya dengan etik, moral, norma, budaya, dan agama. Etik, moral, dan akhlak akan tetap saling membutuhkan dalam pelaksanaannya karena norma akhlak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis masih bersifat tekstual. Dibutuhkan penalaran dan istijad oleh umat dalam melaksanakan ketentuan dari akhlak tersebut. Next. Dalam bioetika sendiri, moral dan etika merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman atau pijakan dalam pemanfaatan teknologi saat ini. Bioetika tidak bermaksud untuk menghambat atau menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sebagai rambu-rambu peringatan agar tidak terjadi manipulasi. Next. Selanjutnya yaitu ada kaidah dasar bioetika menurut Abdul Hamid dalam As-Sulam 2. Itu yang pertama ada kaidah niat. Jadi kaidah ini tuh memiliki maksud bahwa setiap yang dilakukan manusia, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, itu dapat diukur menurut niat pelakunya. Terus habis itu yang kedua ada kaidah keyakinan. Kaidah keyakinan ini berarti sesuatu yang menjadi tetap dengan bukti penglihatan atau petunjuk tertentu. Seseorang dapat dikatakan meyakini terhadap perkara apabila telah ada bukti atau keterangan yang ditetapkan panca indera atau petunjuk yang lain. Terus yang ketiga ada kaidah kemadaratan. Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan keberadaan manusia, dapat mengancam agama, jiwa, keturunan, akal, maupun harta jika tidak diselesaikan. Hukum Islam pada dasarnya berusaha menjauhkan manusia dari kemadaratan, baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan kesehatan. Guna mewujudkan kemaslahatan. Terus yang keempat ada kaidah kesukaran. Masyarakat adalah kesukaran yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu apabila tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan keberadaan manusia. Masyarakat akan mendatangkan ruska atau keringanan. Terus yang kelima itu ada kaidah adat kebiasaan atau urf, adalah segala sesuatu yang dikenal manusia sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat, kebiasaan, atau urf ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sahih dan fasid. Terus ada jenis bioetika kesehatan masyarakat, itu dibagi menjadi 4, ada cloning, bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu cloning. Jadi cloning sendiri itu adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia.
dalam proses cloning itu, manusia itu sel yang diambil dari tubuh seorang itu lebih mengandung 46 buah kromosom atau seluruh sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari proses cloning ini akan mempunyai ciri-ciri yang hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel yang dipakai di cloningnya. Next. Jadi cloning dalam hukum Islam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 45 sampai 46 dan bahwasannya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Anak-anak produk cloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Dengan cara cloning sel tadi kan bukan dari sebagaimana cara yang disebutkan di Quran. Padahal cara alami itu telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikannya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Anak-anak produk cloning dari perempuan saja tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah, dan anak produk cloning tersebut jika dihasilkan dari proses permindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel yang bukan pemilik sel telur tidak pula akan mempunyai ibu, sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung. Next. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Cloning manusia akan menghilangkan garis keturunan pada Islam, padahal Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara nasab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya atau seorang buta bertujuan loyal atau taat kepada selain tuannya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Next. Lalu ini ada menurut Fahwa dari hasil Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia tentang cloning menyebutkan bahwa pertama, cloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipat gandaan manusia hukumnya adalah haram. Yang kedua, cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh sepanjang dilakukan demi kemaslahatan atau untuk menghindari dan kemudaratan. Lalu yang ketiga, mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek cloning terhadap manusia. Next. Lalu yang keempat, mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi cloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya. Lalu yang kelima, mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan dan mendukung institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian. Lalu yang keenam, mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang memerlukan. Next. Bayi tabung. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut dengan IVF atau in vitro fertilization. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization dari bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Bayi tabung merupakan suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah yang diberi suhu seperti panas badan seseorang wanita. Sehingga antara ovum dan sperma terjadi fertilisasi. Kemudian menjadi morula, lalu dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita yang telah disiapkan untuk melanjutkan kehamilan secara alami. Jika dilihat dari proses pembuahan hingga reproduksinya, bayi tabung dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu secara alami, yang artinya dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah,
Yang kedua yaitu melalui donor, yang artinya salah satu benihnya, sperma atau ovum dan proses pembuahannya dilakukan oleh bukan pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan atau sewa rahim atau meminjam rahim orang lain. Next. Bayi tabung dan hukumnya secara tersurat tidak didapatkan dari kitab-kitab manhaji Islam, baik dari Al-Quran dan hadis. Penentuan hukum mengenai bayi tabung ini murni merupakan istihad dari para ulama yang menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya mubah dengan syarat: 1. Teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. 2. Sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, termasuk istrinya yang lain, bagi suami yang berpoligami. Mubah di sini maksudnya adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa. Bayi tabung diharamkan jika 1. Sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang tidak sah, dan 2. Penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Next. Selanjutnya ada transplantasi organ. Transplant berasal dari bahasa Inggris yaitu transplantation, yang artinya penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Sedangkan pada Kamus Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ itu yaitu penggantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Transplantasi organ sendiri diatur dalam UU nomor 18 pada tahun 1981 mengenai bedah mayat klinis dan anatomis serta transplantasi darahnya manusia. Next. Transplantasi itu dapat dibedakan berdasarkan segi pendonor dan penerima organ. Yang pertama ada pemberi organ, yaitu ada transplantasi dengan donor hidup. Yang dimaksud dengan transplantasi dengan donor hidup itu pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain tanpa mengancam kesehatannya. Ini bisa dicontohkan seperti transplantasi ginjal, karena memungkinkan seseorang untuk tetap bisa hidup walau dengan satu ginjal. Yang kedua ada transplantasi dengan donor mati, yaitu pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah atau orang yang baru saja meninggal kepada tubuh orang lain yang masih hidup. Selanjutnya yang kedua ada dari segi penerima organ. Yang pertama ada autograf. Autograf atau autotransplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. Yang kedua ada isograf. Isograf merupakan prosedur transplantasi yang dilakukan antara dua orang yang secara genetik identik. Yang ketiga ada allograf, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Yang keempat ada xenotransplantation, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari spesies bukan manusia kepada tubuh manusia. Yang selanjutnya ada transplantasi domino, yaitu merupakan multiple transplantasi yang memberikan organ jantung dan parunya kepada penerima donor, dan penerima donor ini memberikan jantungnya kepada penerima donor yang lain. Biasanya dilakukan pada penderita cystic fibrosis atau hereditary disease. Lalu transplantasi split, yaitu kadangkala donor mati, khususnya donor hati, hatinya dapat dibagi untuk dua penerima, khususnya dewasa dan anak, akan tetapi transplantasi ini tidak dipilih karena transplantasi keseluruhan organ lebih baik. Next. Selanjutnya, terkait transplantasi organ, terdapat beberapa pendapat antara ulama klasik dan modern, di mana mayoritas ulama tersebut memperbolehkan transplantasi apabila berdasarkan argumen sebagai berikut. Yang pertama adalah transplantasi yang bertujuan perbaikan
Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, transplantasi yang didasarkan pada kedaruratan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 119. Yang ketiga, transplantasi didasari pada kebutuhan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Lalu Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri telah menerbitkan fatwa mengenai transplantasi organ pada tanggal 8 Maret 2019. Keputusan tersebut berisi bahwa seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik atau hakul milki. Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. Diperbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar'i dan tidak adanya kemudaratan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi. Yang selanjutnya ada abortus. Secara bahasa, abortus ini artinya keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Menurut terminologi kedokteran, abortus artinya terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu atau berat badan janin kurang dari 500 gram. Kalau berdasarkan istilah hukum, abortus artinya pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat pembahasan tentang abortus, di mana pasal 75-nya ayat 1 itu disebutkan bahwa aborsi ini dilarang untuk dilakukan. Tapi di ayat 2-nya itu dijelaskan tentang syarat dibolehkannya abortus, yaitu yang pertama, abortus dibolehkan jika terdapat indikasi medis yang dapat mengancam nyawa ibu maupun janinnya. Yang kedua, aborsi dibolehkan jika kehamilannya disebabkan karena perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikis bagi si ibu hamil. Selanjutnya. Di sini ada dua macam abortus. Yang pertama yaitu spontaneous abortus, yaitu aborsi dengan unsur ketidaksengajaan atau tanpa indikasi medis, tanpa tindakan medis. Yang kedua yaitu provokatus abortus. Provokatus abortus ini aborsi yang dilakukan dengan sengaja, tapi di sini dibagi dalam dua macam lagi. Yang pertama ada abortus artificialis therapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Jadi misalkan si ibu hamilnya ini menderita suatu penyakit yang serius, sehingga kalau dia melanjutkan kehamilannya ini dapat mengganggu nyawanya dia. Kemudian ada abortus provokatus criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Jadi misalkan kayak dia sengaja melakukannya karena misalkan malu, karena itu kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, abortus dalam Islam, abortus ini dijelaskan dalam Al-Quran. Lebih tepatnya ada pembahasan tentang acuan untuk abortus ini. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Yang kedua, itu ada di Quran Surat Al-Isra juga ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan hak. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Selanjutnya, ada dari Quran Surat Al-An'am ayat 151, yang artinya, katakanlah,
marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahami. Selanjutnya, ada hadis yang berbunyi dari Ubadah bin Samit berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis, lalu ia bersabda, aku dibayat untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada yang dari ulama. Dari kalangan ulama fikih ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Yang kedua, abortus dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Yang ketiga, abortus hukumnya makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Yang keempat, abortus tanpa uzur sama sekali itu haram hukumnya. Apakah abortus itu sebelum atau sudah ditiupkannya roh pada janin? Hukum haram ini berdasarkan dari Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33 dan Quran Surat Al-An'am ayat 151. Kemudian, abortus ini hukumnya mubah jika dalam keadaan darurat. Pendapat ini didasari pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Lanjutnya. Oke, berikutnya ada beberapa contoh kasus penerapan dari jenis bioetika kesehatan masyarakat yang udah disebutin tadi. Yang pertama ini adalah contoh kasus terkait transplantasi. RSPI Group merupakan salah satu rumah sakit swasta yang pertama yang berhasil melaksanakan transplantasi hati di Indonesia itu sendiri. Ini dilaksanakan pada tahun 2010 pada 14 dan 17 Desember. Kasus pertama itu pada seseorang yang udah menderita sirosis hati selama 7 tahun dan dia ini dinyatakan sudah mencoba beberapa pengobatan alternatif lain, tapi tidak menemukan jalan keluar dari penyakitnya. Maka dari itu akhirnya dia mencoba untuk melakukan transplantasi dan prosesnya itu berhasil sehingga dia bisa sehat kembali. Terus kasus kedua itu kurang lebih sama, dia mengalami sirosis hepatitis selama 5 tahun dan kemudian melakukan transplantasi hingga akhirnya sehat kembali. Nah ini tuh cocok dengan pernyataan di mana proses-proses ini itu harus dilakukan saat seseorang itu udah tidak memiliki istilahnya udah menjadi jalan keluar terakhir bagi mereka gitu. Dan ini sudah proses transplantasi ini sudah sangat dibutuhkan oleh si pasien tersebut agar bisa tetap hidup kayak gitu. Next. Terus contoh kasus kedua itu tentang bayi tabung. Sebenarnya bayi tabung di Indonesia itu sendiri udah cukup lazim pelaksanaannya, dan ini salah satu contoh yang kami ambil ini kami rasa agak sedikit istimewa karena pasangan yang melakukan bayi tabung di kasus ini merupakan pasangan yang sudah berumur 40 tahun ke atas, di mana biasanya pada rentan usia segitu itu kemungkinan dan efektivitas bayi tabung sendiri itu sudah semakin berkurang. Tapi di sini proses bayi tabung itu sendiri ternyata berhasil dilakukan dan pasangan itu berhasil mendapatkan anak dari proses bayi tabung itu. Nah, pasangan ini itu sendiri sebenarnya udah menikah selama 21 tahun dan pasangan ini berkata kalau mereka itu udah mencoba gitu banyak berbagai cara alternatif dan cara-cara alami yang biasa dilakukan untuk memaksimalkan kelahiran dan fertilisasi namun belum berhasil. Maka dari itu setelah 21 tahun akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba bayi tabung dan akhirnya berhasil. Ini balik lagi ke pernyataan tadi sih, di mana bayi tabung ini dilaksanakan sebagai jalan keluar terakhir, di mana istilahnya pasangan ini sudah berikhtiar, sudah berusaha dan berdoa semampu mereka, namun masih belum berhasil juga, dan pada akhirnya
jalan keluar terakhir yang mereka coba adalah melalui bayi tabung ini, dan mereka berhasil gitu untuk dikaruniai seorang anak. Okay, next. Ya, baik. Berdasarkan pemaparan teman-teman yang tadi, bisa disimpulkan bahwa bioetika itu merupakan suatu penerapan etika moral, bahkan hukum dan nilai sosial ke dalam pembahasan ilmiah biologi. Nah, etika dalam konteks biologi digunakan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan, baik yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan, nah bahkan manusia. Bioetika itu sangat diperlukan sebagai pengawal riset biologi. Biologi di sini adalah biologi modern, karena yang kita tahu bioetika itu kan tadi contohnya kayak bayi tabung, kayak cloning dan sebagainya gitu. Terus Islam juga mengajarkan pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui analisis maslahat mudorot dalam pengambilan keputusan etik menghadapi munculnya dilema bioetika sebagai akibat perkembangan biologi modern. Nah, pembelajaran bioetika diarahkan untuk mencegah dampak negatif yang muncul serta dapat memberikan solusi kepada konflik moral yang semakin meningkat seiring meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis dan biologi. Next. Ya, tadi merupakan akhiran dari pernyataan yang kita buat. Semua pernyataan yang kita buat berdasarkan sumber literatur dari jurnal maupun situs-situs di internet yang berkualitas. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.